Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan berdasarkan operasinya. Perusahaan berdasarkan operasinya terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual atau memberi jasa kepada pihak lain. Contohnya bengkel, salon, asuransi, bank, dan lain-lain. Yang kedua ada perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya toko, supermarket, dealer, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi bahan barang setengah jadi dan menjual kepada pihak lain. Contohnya industri tekstil, industri rokok, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Ginana Pratiwi dari kelas 12-8. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, kegiatan utamanya adalah menjual jasa, yang artinya perusahaan tidak menjual produk dalam bentuk fisik, melainkan memberikan layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik. Meskipun perusahaan jasa tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, tetapi manfaatnya dapat dirasakan oleh konsumen. Yang ketiga, hasil produk jasa tidak dapat disamakan, yang artinya layanan yang akan diterima oleh masing-masing konsumen dapat berbeda, misalnya dalam kualitas pelayanan maupun penyediaan pelayanan. Yang keempat, tidak memiliki harga pokok produksi. Perusahaan jasa tidak melakukan kegiatan produksi barang karena tidak membutuhkan bahan baku, sehingga dalam laporan keuangan perusahaan jasa tidak terdapat informasi mengenai harga pokok produksi dan penjualan. Yang kelima, tidak ada standar harga yang umum, karena setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka dari itu, harga jasa tidak bisa dipatokkan secara umum, tetapi disesuaikan oleh kebutuhan masing-masing konsumen. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi perusahaan jasa. Bukti transaksi perusahaan jasa dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu 1 bukti eksternal dan 2 bukti internal. Bukti eksternal meliputi 1. Kwitansi. Kwitansi merupakan bukti bahwa perusahaan telah menerima atau membayar sejumlah uang. 2. Faktur. Faktur merupakan bukti transaksi penjualan atau pembelian secara kredit atau non-tunai. 3. Nota kredit. Nota kredit merupakan transaksi yang digunakan untuk mengurangi nominal transaksi sebelumnya yang bersifat kredit. 4. Nota debit. Nota debit hampir sama dengan nota kredit, namun yang mengeluarkannya adalah pembeli. 2. Faktor internal. Faktor internal diantaranya adalah 1. Memo. Memo merupakan surat perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan keuangan. 2. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas masuk ke perusahaan. 3. Bukti kas keluar. Bukti kas keluar merupakan bukti yang dikeluarkan bagian keuangan sebagai tanda telah terjadi aliran kas keluar dari perusahaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Sanugraha. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan suatu proses membuat laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada umumnya, siklus akuntansi berawal dari transaksi hingga pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang kemudian dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan closing entry atau jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik.
Pada dasarnya, siklus akuntansi pada perusahaan jasa tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Baik perusahaan jasa ataupun perusahaan dagang, seluruh transaksi yang dilakukan harus dicatat ke dalam jurnal dan kemudian secara periodik dibukukan atau dikelompokkan ke dalam rekening akun di dalam buku besar. Dan pada periode akuntansi, semua saldo dari semua rekening akan dihitung serta dicantumkan ke dalam neraca lajur yang digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal penyesuaian dan jurnal penutup juga dilakukan dalam perusahaan jasa. Begitupun dengan pembuatan neraca saldo setelah tutup buku perlu dilaksanakan sebagai tahap akhir dalam siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada 10. Yang pertama transaksi, yang kedua jurnal, yang ketiga posting ke buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup, yang kesembilan neraca saldo setelah penutupan, yang ke-10 jurnal pembalik. Pengumpulan bukti transaksi ini tidak termasuk sebuah bagian siklus akuntansi, tetapi rutinitas dasar kegiatan akuntansi. Setelah pengumpulan bukti tersebut, maka akan diperoleh sebuah data keuangan.